Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka untuk kuliah hari ini. Ya, jadi kuliah hari ini itu sebenarnya dua materi digabung. Ya, jadi saya melihat di tahun ini forecasting itu sebenarnya dihilangkan. Jadi forecasting itu adalah untuk memprediksi kira-kira gitu ya. Kira-kira besok gue harus produksi berapa ya? Gitu. Jadi berapa banyak yang harus saya produksi untuk hari esok. Ya, jadi dalam sistem produksi mungkin Anda secara sadar tidak sadar, secara sadar nggak sadar di P3B Anda juga sudah disuruh untuk hari ini produksi 20 piece, ya nggak sih? Terus kemudian besok produksi berapa? Besok produksi 40 piece gitu ya. Terus besok lagi produksinya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena produksinya semakin lama semakin banyak gitu ya, dengan harapan apa? Dengan harapan nanti ya ada yang beli gitu kan, pasti begitu. Tetapi apakah setiap hari kita akan gambling? Ya, gambling dalam apa namanya? Dalam melakukan produksi gitu ya. Hari ini produksi 50, ternyata enggak ini tidak laku. Itu kan jadinya ada biaya. Ya, jadi misalnya Anda sekarang produksi produk apa yang terkenal di kelas A ini dari P3B? Kalau boleh tahu. Lah dari ini ya, dari kelas 3A ini apa ya? Satu lah, ngomongin aja satu orang ngomong apa nih kira-kira. Yang produk kalian apa produk kalian? Herbal dimsum, Pak. Oh, herbal dimsum ya. Itu kelompoknya siapa ya? Perasaan kemarin banyak yang ada di SC ya. Jadi di statusnya itu ya, saya pada liatin, oh herbal dimsum ada juga ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika memang hari ini kalian jualan 50 ternyata yang laku 40? Yang terjadi apa? Ya, berarti kan harus disimpan di suatu tempat. Ada biaya penggudangan, nah dan segala macam. Sehingga berdasarkan data yang ada, kita bisa ya yang namanya kita bisa memperkirakan besok saya harus berapa nih produksinya. Seperti itu, ya. Oke, jadi nanti ada namanya forecasting, ada perencanaan kapasitas. Ini yang muncul yang mana? Yang double. Oke, yang mana yang muncul? Oke, udah ya, udahin aja. Oke ya. Nah, forecasting adalah, jadi kita meramalkan besok kita harus produksi berapa. Ya, itu yang paling penting dari si forecasting. Ya, jadi jumlah produksi suatu perusahaan hendaklah sudah ditetapkan sebelum produksi. Ya, ini berbeda ketika memang kita melayani pesanan berdasarkan direct ya, direct selling. Jadi hari ini kita buka toko terus kemudian kita nggak tahu gitu ya, karena baru pertama kali gitu ya. Jadi paling kita 50 piece aja deh gitu ya, kopinya 50 botol aja, nanti kalau udah habis selesai ya udah kita tutup gitu ya. Tapi kalau perusahaan besar kan tidak, mereka punya lifetime ya, punya umur simpan produk. Sehingga hari ini dia produksi 100.000 piece, nanti kemungkinan dalam seminggu udah harus kejual semuanya misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita forecasting, kita memperkirakan besok itu kita produksi berapa, sehingga nanti kita kalaupun ada barang sisa, kita tidak terlalu menanggung biaya untuk penyimpanan penggudangan misalnya. Gitu ya. Terus kemudian kita tidak menanggung biaya kadaluarsa produk. Nah, seperti itu. Misalnya produknya udah kadaluarsa, sebulan sebelumnya sudah dijual harga murah, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita salah memprediksi ya, mau lebaran ya, orang pengen butuh makan kue, terus kemudian kita produksinya sedikit. Ternyata orang ingin membeli produk Anda sehingga apa? Anda kehabisan produk. Sehingga orang udah menghubungi terus kemudian ya produknya nggak ada, kecewa. Ketika produknya nggak ada, kecewa, otomatis apa, orang besok lagi mau beli lagi, ya udah habis lagi gitu ya. Kecuali kalau produknya memang kuat gitu ya, terkenal gitu. Misalnya kayak kemarin saya membeli bubur ayam gitu ya. Jadi bubur ayam itu dia buka dari jam 6 sampai jam
setengah 8 udah habis gitu. Jadi dia memang batasi produknya cuma segitu, habis nggak habis pokoknya ya sampai habisnya. Bisa jadi habisnya jam 7 udah habis, bisa jadi habisnya sampai jam 11 gitu ya. Jadi udah 2 kali saya datang ke sana ternyata ya udah habis. Di jam 8 udah habis. Gitu ya. Ya entah itu buatnya seberapa, saya kurang paham juga. Kalau nggak salah dua dandang besar nah seperti itu, tapi jam 8 udah habis ya, seperti itu. Oke. Nah, dasar penetapan ini adalah jumlah permintaan dari konsumen. Ya, ketika produk kita baru kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu produk kita itu nanti akan laku atau enggak. Tetapi kita harus memikirkan juga selain kita produksi, ya kita juga memikirkan ini nanti kalau laku gimana. Kita harus nambah pekerja dan segala macam itu seperti apa. Itu juga kita harus harus pikirkan juga, gitu ya. Oke, terus kemudian nggak mudah untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah yang pasti. Kita masih ingat yang namanya life cycle. Ya, ada mulai pengenalan, pertumbuhan, terus kemudian stasioner, stabil, kemudian kita musnah, gitu ya. Nah, di awal kita pasti akan menawarkan ke tetangga sebelah, ke teman dan segala macam, dan itu adalah inner circle, itu adalah lingkungan pertama. Lingkungan pertama itu nanti akan membeli lagi atau enggak itu yang menentukan ke depannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat pertumbuhan ternyata banyak, gitu ya, banyak yang suka, terus kemudian ternyata mereka dalam tahap sebenarnya mencoba aja, oh ini enak gitu doang. Tapi untuk membeli lagi, mereka menekan ntar dulu deh, produk yang lain masih ada kok, gitu ya. Atau mungkin ya udah nggak usah makan dimsum dulu deh, yang penting kenyang dulu karena kondisi negara lagi resesi, gitu ya. Yang penting kenyang dulu misalnya, makan nasi dulu lah, nasi sama sama sambal, sama kerupuk, sama mentimun juga udah enak gitu ya, tambah ikan asin sedikit juga udah nyes gitu ya, makanya banyak gitu, yang penting warak gitu kan, ya beda lagi gitu ya, seperti itu. Banyak hal yang diperhitungkan. Terus kemudian forecasting ini penting juga sembari kita membangun bisnis kita gitu ya. Jadi hari ini kita 20 laku keras, terus kemudian kita ada feedback dari orang gitu, gini seperti ini, terus kemudian besok kira-kira bikin berapa ya, bikin 30 deh. Oh ternyata laku keras juga. Dengan orang sama atau bukan? Itu kita harus analisis juga. Dengan orang yang sama, kemungkinan kita tawarkan ketiga, dia udah pasti bosen. Pengen ganti yang lainnya. Ya, makanya ada beberapa teman saya yang dia punya Shopee, reseller, ataupun seller, ataupun dia produsen juga. Itu dia tiap hari produknya beda. Tiap hari ditawarin beda terus. Jadi di status DWA-nya itu beda aja. Jadi orang mungkin ada 20 produk, jadi setiap 20 hari dia beda-beda. Jadi orang tiap hari bisa aja beli terus-terusan karena produknya bisa beda. Ya, jadi di peramalan juga nanti kalau misalnya Anda perhatikan kalau yang si A beli hari ini besok beli lagi, pasti nanti ada suatu saat dia akan jenuh. Nah seperti itu. Nah ini hubungan permintaan konsumen dengan produksi. Permintaan konsumen ada teknologi, proses, bahan baku, ada modal, ada energi, ya, atau sumber daya juga, ada sumber daya manusia, sehingga nanti akan ada produk pangan. Nah, teknik peramalan banyak ya, tetapi ini yang paling sederhana yang kita ajarkan ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah ada di perusahaan besar gitu ya, terus kemudian Anda meramalkan pakai seperti ini, mungkin beberapa inputan yang lain juga harus diperhatikan. Ya, artinya modelnya akan berbeda. Yang pertama ada freehand, yang kedua ada regresi, ada moving average, terus kemudian ada week moving average, ya seperti itu. Jadi kalau freehand itu ya merupakan perkiraan yang bersifat kualitatif, tidak menggunakan rumus matematik. Jadi hari ini 10, besok yang laku 22, besoknya lagi 25, besoknya lagi 26, besoknya lagi 27, 28. Jadi sehari naik 1, berarti hari ke-10 misalnya kita bisa prediksi bahwa nanti yang akan terjual akan sekitar 31 misalnya. Seperti itu. Jadi ini cuma diplotkan ke grafik, kira-kira nanti kira-kira berapa ya? Oh sekian. Jadi tidak ada rumus matematiknya, jadi gampang aja. Gitu ya. Pak, kalau misalnya kita mau produksinya lebih kurang, Pak, ya berarti nanti akan ada konsumen yang tidak mendapatkan produk kita, dan itu juga harus dihitung berapa kerugiannya. Seperti itu. Ya, ini contohnya, terus kemudian seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, kira-kira nanti di ke-20 ya, minggu ke-20 nanti sekitar 100 piece misalnya, seperti itu ya. Terus kemudian
di sini suatu perusahaan tidak serta-merta pakai freehand itu udah paling bagus, pakai regresi udah paling bagus, tidak. Tetapi mereka akan memperkirakan bisa jadi tergantung dari apa? Dari produknya. Ya, dalam mengambil kesimpulan untuk besok akan produksi berapa, gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Wah, besok tuh musim apa sih? Gitu ya. Misalnya Anda jualan dimsum. Ya, ini karena tadi ngomong jadi saya sebutin terus. Anda jualan dimsum. Gitu ya. Dimsum itu cocoknya apa? Pada saat dingin-dingin seperti di Bogor sekarang lagi gerimis gitu ya. Terus kemudian ngukus dimsum, terus kemudian sebelahnya ada teh manis gitu ya. Terus kemudian sambil makan dimsum. Kira-kira enak apa enggak? Cocok apa enggak? Wih, cocok banget, Pak. Gitu ya misalnya ya, seperti itu. Terus kemudian dari sana berarti pada saat musim hujan lebih baik ya kita produksi lebih banyak. Pada saat musim panas, wah nggak cocok Pak kalau musim panas misalnya seperti produk-produk jahe susu gitu kan nggak cocok di musim panas karena jahe menghangatkan badan. Sedangkan di musim panas sudah panas. Yang penting kalau misalnya di musim panas itu adalah apa? Kopi susu semangat pagi ya misalnya gitu ya. Nah, itu kan dingin-dingin gitu ya seperti itu. Nah, dari situ apakah top dari manajemen atas sudah kita bikin segini? Enggak juga. Berarti itu ada diskusinya ya sendiri, diskusi dengan bawahan, dengan ahli, dengan siapapun yang memang concern untuk ke sana. Bahkan juga mungkin diskusi dengan seorang yang mempunyai latar belakang branding. Ya, jadi branding. Jadi misalnya, brand ini sudah kuat kok Pak, ini mau dijual musim dingin, musim panas sama aja Pak. Gitu aja, enggak masalah ini misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita tahu sekarang dasarnya ada apa? Sekarang kita ekonomi resesi. Ya, ekonomi resesi mungkin secondary kebutuhan-kebutuhan yang enggak mendasar mungkin ya tidak dibeli sekarang gitu ya. Kebutuhan mendasar itu kan misalnya rumah gitu ya, terus kemudian makanan, pakaian kan udah secondary sekarang. Nggak apa-apa, nggak pakai baju gitu ya pas lagi kuliah online misalnya ya, karena nggak ada yang lihat, karena kamu kameranya di off gitu ya. Tapi yang menjadi primer sekarang apa? Pulsa, pakai data, handphone, laptop gitu ya. Terus kemudian penurunan nilai tukar rupiah misalnya ya, terus kemudian musim paceklik, gagal panen. Ya, sampai sekarang di tempat saya di Banyuwangi juga dia orang udah mulai rada males nanam padi. Kenapa? Karena beras yang ada di Banyuwangi tidak bisa keluar karena apa? Di tempat lain yang minus nggak ada beras itu disuplai dari impor. Ya, sudah pupuk mahal, beras gabahnya dijual murah, terus kemudian ketahuan kena impor juga gitu ya. Ya udah selesai sudah gitu ya. Hidup rakyat Indonesia selesai kecuali kalau yang memang menganggap bukan rakyat Indonesia. Gitu ya. Terus kemudian menjelang hari raya, gitu ya. Menjelang hari raya juga kita pasti akan banyak permintaan, biasanya kan begitu. Ya, jadi permintaan di hari raya akan cenderung naik. Kecuali pada saat apa? Saat corona kemarin. Ya, orang yang biasa beli kongwan, gitu ya, seperti ujian kemarin ya, seperti kongwan, jawabannya bisa meningkat Pak, karena orang kalau ada kongwan itu ada sebuah brand dengan lambang atau status sosial. Makanya kongwan itu tiap tahun harganya naik. Ya, jadi kalau di mejanya, kalau orang desa ya, seperti saya orang desa itu di meja ada kongwan itu udah high in the sky gitu ya. Jadi karena tidak semua orang bisa beli kongwan gitu loh. Satu kota isi 150.000 kalau nggak salah yang kota sekarang. Gitu ya. Jadi saat itu. Tetapi pada saat corona kemarin, siapa mau lihat ada kotak kongwan di situ kan? Nggak ada yang mau lihat. Ya udah nggak usah ini. Kalau perlu pintunya tutup aja, udah nggak ada silaturahmi pakai WA. Nah seperti itu. Ya itu kan juga harus menjadi suatu pertimbangan ya seperti itu. Nah yang kedua adalah metode regresi linear seperti biasa. Anda juga sudah tahu kalau di sini ngitungnya manual ya. Kalau sekarang online saya nggak tahu Anda akan ngitung manual atau enggak. Seperti PPIP, COD, BOD kemarin apakah Anda ngitung manual? Saya nggak tahu. Mungkin PDMP Anda seharusnya ngitung manual, harus ada cetekannya gitu ya dan harus dikumpulkan. Terus kemudian ternyata Anda ngitungnya di Excel. Begitu suruh ngumpulin gelagapan ya, mending nggak usah ngumpulin. Nah, kan seperti itu ya. Itu kan kita harus di awal harus dibiasakan gitu ya. Oke ya. Ini metode regresi linear, tinggal Y itu berarti variable dependent, nilai yang akan dicari. Misalnya ini hari ke-20 berapa nih kira-kira nih permintaannya? Ya Y sama dengan A plus BX. Atau mungkin Y sama dengan AX plus B, jangan sampai salah. Ya itu harus pasti. Ya. Soalnya harus diketahui.
Oke, ini contohnya perhitungan regresi. Ya, ini seperti ini ya, sama dengan 78,8 plus 1,2 X. Ya, jadi hari ke-20 berarti 1,2 kali 20 jadi menjadi 103.000 karton. Ya, ini gampang lah, tinggal masukin di APX saja, selesai. Terus kemudian metode moving average, ya, rata-rata bergerak. Jadi di sini adalah menunjukkan nilai rata-rata dari jumlah produk tertentu. Jadi misalnya selama 6 bulan ini kecenderungan kita gimana sih? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah lama gitu, jadi dia tahunan dia. Apakah dia akan menurun trennya ataukah meningkat? Ya, mungkin yang paling banyak disoroti sekarang adalah hengkangnya perusahaan-perusahaan otomotif dari Indonesia. Misalnya Nissan, terus Mazda, terus yang lebih dulu itu apa namanya Ford ya. Mereka udah nggak punya pabrik di sini, tetapi mereka yang punya pabrik di Vietnam. Perwakilan masih ada di sini, gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, produk pangan, ya karena pangan bisa jadi nanti juga hengkang juga dari Indonesia. Kenapa? Ya karena mungkin di Indonesia sudah tidak seksi lagi gitu. Artinya udah tidak menarik lagi punya produk punya pabrik di Indonesia karena tax value-nya dan segala macam. Nah, makanya di sini peluang bagi kalian UMKM atau IRTP pun itu bisa nanti menjadi besar. Nggak usah terlalu besar. Ya, artinya dari kelompok P3B ini ada 5 orang ya bikin burger, bikin apa dimsum, herba dimsum di masing-masing kota gitu ya. Terus kemudian nanti bikin satu perusahaan kecil aja gitu. Nggak usah banyak-banyak karena kalau perusahaan besar itu nanti ketika dia akan berubah apa namanya produknya berubah akan susah. Nah, dari masing-masing itu kita sudah bisa tetapkan standarnya seperti apa, terus kemudian kita di masing-masing kota akan bergerak gitu ya. Jadi masing-masing kota dia growth gitu ya, 5 orang growth semuanya gitu ya dengan perusahaan yang dimiliki bersama misalnya seperti itu. Sehingga nanti kita punya data selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu gimana? Oh, ternyata dimsum ini pada saat dia Idul Fitri itu banyak ya, banyak permintaannya. Kenapa kok banyak permintaannya? Ternyata orang-orang menyuguhkan dimsum karena sesuatu yang berbeda. Sama seperti saya kalau tiap tahun itu di rumah saya pasti ada sesuatu yang berbeda. Entah itu bawa susu kayak, entah itu bawa ya macam-macam lah pokoknya ya. Atau mungkin bawa roti unyil gitu. Jadi suguhin beda-beda atau mungkin semangka gitu ya, beda-beda. Nah, itu terus kemudian di rata-rata terus kemudian dibagi per periodenya ya. Makanya misalnya untuk 4 bulan ya 13, 14, 15, 16, 17-nya berapa? Berarti sekitar sekian. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang metode weight average rata-rata bergerak ya, tertimbang atau artinya apa? Jadi masing-masing bulan itu tidak sama pembobotannya, tapi pembobotannya bisa berbeda-beda. Misalnya bulan yang kemarin karena biasanya bulan kemarin itu lebih besar tingkat kebenarannya, jadi dia dikasih proporsi yang besar. Atau bulan sebelumnya ternyata bulannya dihitungnya per 1 tahun sehingga pada saat mau lebaran gitu ya itu dibobotin lebih besar. Oh, tahun kemarin pas mau lebaran itu ini apa namanya ternyata dia produksinya pada saat 100.000 laku semuanya gitu ya. Jadi sekarang ditambahin lagi mungkin ya, atau pas saat itu dibobotnya lebih besar ya. Tentu kita harus melihat juga inflasi, resesi, daya beli masyarakat dan segala macam ya untuk menentukan forecasting ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini simpel saja, cuman ada tambah kurang bagi kali ya, seperti itu aja ya. Nah, ya boleh-boleh aja kita sah-sah aja kalau misalnya perusahaan kita menggunakan cara yang lain ya. Terus kemudian nggak berlaku untuk yang produksinya atas dasar pesanan atau PO, purchase order. Ya, seperti kemarin saya beli batap gitu ya. Jadi dia PO ya nggak berlaku. Besok berapa ya yang nggak berlaku karena apa, sistemnya PO gitu ya. Oke, terus kemudian ya ini hanya peramalan, namanya juga orang meramal gitu ya. Jadi kayak dulu tuh kalau di zaman saya namanya ramalan cuaca. Jadi diramal besok hujan. Tapi sekarang kan diganti menjadi perkiraan cuaca. Kenapa ya? Karena bisa jadi besok meleset. Ya kan masalah cuaca lingkungan itu yang mengendalikan bukan kita kan, seperti itu. Sama, customer pun bukan kita yang mengendalikan kan gitu ya. Ya tergantung pendekatan kita gimana, closing kita dari customer gimana, enak barangnya, terus kemudian orangnya ramah, orangnya mbak-mbaknya cantik, tidak tidak mukanya asem melulu gitu ya, jadi suka senyum gitu ya, enak ya. Aku beli karena ngeliat kamu mbak, misalnya kan gitu ya, itu bisa saja kan seperti itu. Jadi nanti repeat order lagi.
Ya, terus kemudian yang kedua adalah dari yang kita kita forecasting tadi, kita akan merencanakan namanya kapasitas, ya. Jadi kapasitas adalah tingkat keluaran produk yang optimum pada periode waktu tertentu. Jadi suatu produk yang keluar di suatu waktu tertentu itu idealnya adalah ketika kita produksi 100, hari itu juga laku 100. Atau mungkin dalam waktu periode 1 minggu misalnya itu laku semuanya, ya. Karena kita sudah menghitung berapa kerugian ketika kita barang itu tidak laku, gitu ya, seperti itu. Nah, jumlah masukan sumber daya yang tersedia relatif terhadap kebutuhan keluaran pada periode waktu tertentu. Jadi kita pun juga harus memperkirakan juga, oh kalau kita kemungkinan 100, kita butuh 100, gitu ya, berarti kita bahan bakunya juga harus mencukupi yang di 100. Ingat, jangan lupa bahwa antara miligram, kilo, dan ton itu beda satuan, ya. Jangan sampai nanti Anda ketika udah dapat sebagai asisten PPIC terus kemudian Anda sudah dipercaya menjadi orang yang melakukan membuat resep untuk pembelian. Jadi misalnya produksi 2 ton terus kemudian Anda membelinya salah gitu ya, jadi 2 kilo karena nggak ada satuannya. Itu bisa jadi akan menjadi perang antar divisi gitu ya. Karena apa ya, beda antara 2 ton dengan 2 kilogram. Gitu ya. Di bagian forecasting, kan tulisannya 2, untung aja nggak saya beliin 2 miligram. Gitu. Kan biasanya 2 ton, ya nggak ada kata biasanya, seperti itu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa satuan itu menjadi suatu yang sangat penting. Ya. Nah ini istilahnya adalah ada yang namanya desain capacity, tingkat produksi per satu waktu di mana pabrik tersebut dirancang. Jadi dirancang itu berapa desainnya? Oh, desain jamnya adalah 1000 cup. Gitu ya, itu desainnya segitu. Rated capacity adalah tingkat keluaran per satu waktu untuk yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Jadi secara teoritisnya berapa? Ya, secara teoritisnya ternyata desainnya 1000, secara teoritisnya 1200. Gitu ya. Boleh-boleh aja. Ya. Terus kemudian standar capacity adalah tingkat keluaran per satu waktu yang ditetapkan sebagai target pengoperasian bagi para manajer, supervisor, operator mesin yang digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Jadi ada standarnya. Jadi hari ini memang kita produksinya standarnya di 900 saja. Karena apa? Kalau ketika kita maksimumkan gitu ya, satu ada beberapa efek, misalnya karena dia masih padat karya atau yang banyak menggunakan manusia. Biasanya kalau kapasitasnya full gitu ya, terus kemudian pekerjanya terlalu capek dan segala macam, ya nggak tahu juga ya, seperti itu misal. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, terus atau mungkin tingkat keausan dari suatu mesin itu lebih cepat ketika memang di kondisi maksimalnya, ya, gitu ya. Makanya ada namanya optimum, ada maksimum. Terus kemudian ada actual atau operating capacity, ya, actual operating capacity, yaitu tingkat keluaran per satu waktu sama periode waktu terlalu merupakan kapasitas yang sesungguhnya dijalankan oleh industri. Jadi ternyata actualnya adalah 800. Loh, kok cuma 800? Dari tadinya optimumnya 1000 ya, terus kemudian dijalankan adalah 900, kok cuma 800? Kenapa? Ya, ternyata 50 pertama ya itu untuk produksi minuman biasanya gitu ya, 50 pack pertama itu biasanya dia breaknya tidak sampai dari standar. Artinya apa? Dari breaknya itu masih tercampur air. Karena apa? Karena mesin PHE-nya atau THE-nya itu selama periode berhenti itu dia diisi air bersih setelah dilakukan CIP, SIP, terus kemudian diisi air. Karena apa? Ketika dia tidak diisi air, maka bisa jadi ada timbul kontaminasi atau mungkin ada kerak atau mungkin segala macam ya yang ada di sana. Ya, sehingga ketika dialirkan pertama kali minumannya, otomatis yang bagian pertama itu masih akan campur dengan air yang sudah ada di mesin. Karena apa? Nanti air yang minuman itu akan mendorong yang ada di mesin keluar. Nah, ketika mendorong air campurnya homogen gitu ya. Jadi bisa jadi nanti di 50 botol pertama itu derajat breaknya belum sesuai. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian 50 berikutnya gimana pada saat akhir proses? Ternyata juga harus di CIP, SIP gitu ya. Jadi ada 50 botol yang belakangan itu derajat breaknya beda misalnya ya, seperti itu, tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke ya. Terus kemudian ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Ya, jangka pendek itu tiba-tiba ada orderan besar gitu ya. Kita gimana caranya? Ya udah kita ngambil orang atau kita lembur
kita beli alat lagi satu lagi gitu ya. Wah, kalau beli alat nggak cukup Pak, oh berarti nggak bisa. Ya, kita efektifkan yang tadinya jadi manajer suruh jadi bagian produksi dulu sementara waktu untuk 3 hari pertama gitu ya. Karena apa? Karena memang ini mumpung ada pesanan besar misalnya seperti itu. Oke, kalau jangka panjang ya berarti kita sudah bisa memprediksi, oh ini semakin lama kita perusahaan kita meningkat loh. Semakin lama produk kita pun juga ada yang produk baru sehingga kita butuh investasi mesin. Ya, kita butuh investasi fasilitas yang lainnya seperti itu. Oke. Ya. Terus kemudian kapasitas jangka menengah ya memiliki waktu 3 sampai 18 bulan ya. Mungkin ada penambahan alat kecil, terus kemudian ada karyawan ya, jumlah shift-nya ditambah misalnya yang tadinya hanya 2 shift terus kemudian jadi shift. Ya, ayo. Oke ya. Maaf ya, ada gangguan kecil. Terus kemudian kebutuhan jangka menengah ini bisa juga di shift ya, terus kemudian tambah shift, kemudian tambah karyawan ya, atau mungkin tambah ada anak magang ya. Biasanya anak magang itu perusahaan lebih senang kalau misalnya sebelum lebaran ya, sebelum lebaran itu dia tiga bulan sebelum bukan 3 bulan ya, 3 bulan sebelumnya itu sudah produknya sudah harus keluar dari pabrik. Berarti kan sebelum 3 bulan sebelumnya, 4 bulan atau 5 bulan sebelumnya mereka udah full capacity ya. Full capacity untuk apa? Untuk produksi, sehingga pada saat sehingga pada saat puasa itu produk sudah ada di supermarket. Ya, otomatis sebulan sebelumnya produk itu sudah harus keluar dari pabrik untuk masuk ke supermarket. Ya, jadi makanya tandanya adalah kalau mau lebaran itu mau puasa itu ada marjan aja pokoknya di supermarket itu berarti udah mau lebaran ini, udah mau puasa ini kan. Seperti itu. Karena target penjualan marjan seperti contohnya marjan sirup itu adalah di bulan puasa. Ketika 20 hari setelah puasa dia sudah mulai sedikit iklannya gitu ya. Jadi iklan di TV ataupun di YouTube-nya udah mulai sedikit ya, tetapi sebelumnya banyak. Karena produknya pun udah ada di pasaran ya. Jadi nanti ketika setelah hari raya Kupat ya, H+7 itu udah produknya udah tadinya harganya 20.000 tinggal 13.000 gitu ya. Kenapa? Ya diturunkan karena apa? Semakin besok-besok orang nggak ada yang lagi yang beli sirupnya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini perencanaan kebutuhan kapasitas tidak secara langsung dapat diambil kesimpulan bahwa produksi akan dilakukan sebesar jumlah permintaan yang ada. Ya, faktor-faktornya banyak, ya termasuk adalah tingkat produksi yang paling efisien. Ya, jumlah persediaan, kapasitas gudang, biaya penyimpanan, SDM yang tersedia, kesiapan bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya. Jadi kita merencanakan sekian, tapi biasanya ada actualnya berapa. Ya, seperti itu. Karena dikurangi 10% deh, karena apa? Inflasinya sekarang 10%, resesi kita juga ekonomi kita udah minus gitu ya. Kemungkinan nanti kita dari forecasting ini kemungkinan nanti produk kita laku segini udah lumayan lah gitu ya. Mungkin Anda bisa lihat ya seperti Pizza Hut misalnya. Pizza Hut itu kan sekarang jualannya di pinggir jalan loh. Ya nggak sih? Ya mungkin ada yang merhatiin ya. Jadi 25.000 yang PHD itu yang di pinggir jalan, 100.000 dapat 4, atau yang 15.000 atau 60.000 dapat 4 untuk yang PHD, atau yang Pizza Hut biasa itu dapat 4 tapi harganya 100.000. Nah, padahal dulu ketika makan pizza itu brand image-nya itu lebih dibandingkan kita makan KFC ataupun McD. Kenapa? Ya karena makan pizza itu memang udah lebih kelihatan mentereng dibandingkan kalau kita makan KFC ataupun McD ya. Tapi dengan cara jualan di pinggir jalan, berarti orang yang biasa beli di pizza, malas banget deh gue. Tetapi dia di situ punya suatu kepintaran bahwa Pizza Hut ya yang dijual di pinggir jalan itu kualitasnya berbeda dengan yang dijual di dalam warung. Ya, jadi kalau saya beli sekali Pizza Hut, rasanya kayak gini, ini adalah yang delight gitu ya, terus kemudian rotinya tebal, isinya sedikit, misalnya lebih sedikit gitu ya. Dibandingkan kalau saya beli di dalam harga mungkin 125.000,
tapi saya dapat sesuatu yang lebih ya. Ini tebelnya rotinya tebelnya tipis, ya tidak terlalu tebal, terus kemudian isiannya banyak, terus kemudian ada dapat tambahan keju, segala macam lah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa melihat seperti itu adalah orang yang biasa membeli. Nah, bagi kalian-kalian yang tinggalnya di jauh dari lokasi Pizza Hut ya, wah alhamdulillah ada Pizza Hut di kota gue meskipun di pinggir jalan, dibeli juga kan 25.000. Contoh adalah di Subang itu ada Pizza Hut delivery harga 15.000. Nah, tetapi di sekitar situ juga ada orang yang bawa mobil yang jualannya adalah Pizza Hut saja, jadi tidak ada delivery-nya. Pizza Hut dan Pizza Delivery itu master kitchen-nya satu, kalau kita kemarin lihat di seminar, tetapi ketika di aplikasi di lapangan dia berbeda, gitu ya. Karena Pizza Hut Delivery itu mengejar kecepatan. Ya, kecepatan otomatis produksinya juga harus cepat. Ya, produksinya cepat, terus kemudian dikurangin spesifikasinya sehingga dia bisa menekan harga. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya, contoh ini nanti bisa lebih bisa lebih complicated ya. Ini adalah contoh yang sederhana di mana data pemesanan konsumen ya dari penjualannya di tabel 1. Nah, informasinya adalah sebagai kapasitas optimum pabrik 5 hari kerja dan 8 jam per hari adalah 1.000 cup per hari. Ini contohnya mungkin ada koko. Kita ambil gampang, 1.000 cup per hari. Berarti selama 5 hari berarti 5.000 cup, gitu ya. Kemampuan gudang penyimpanan ada 5.000 cup. Ya, terus kemudian masih terdapat 1.000 cup produk jadi di gudang. Ya, oke. Ini tabelnya. Nah, minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima jumlah pemesanan minggu ke-1 adalah 4.000, minggu kedua 8.000, minggu ketiga 3.000, minggu keempat 7.000, minggu kelima 5.000. Ya. Jadi pesannya ternyata beda-beda ya. Ternyata mungkin aja kalau kita asumsikan ini bulan ya, bulan ke-1 4.000, bulan ke-1 itu sebulan sebelum sebelum puasa. Bulan kedua itu misalnya pas puasa, bulan ketiga itu udah lebaran gitu ya. Bulan keempat itu pas lagi musim panas. Bulan kelima normal kan gitu ya. Nah. Oke, produk di gudangnya berapa? Ada 1.000. Ya, produksi tiap minggunya berapa? 5.000. Ya, jadi yang dipesan 4.000, produksi di gudang pas produksi bulan itu adalah 6.000. Jadi produksi sisanya 2.000. Ya. Nah, bulan kedua ada 8.000. Ya, 8.000 di gudang masih ada 2.000. Ya. Terus kemudian produksinya 5.000, berarti kita kekurangan 1.000. Nah, kekurangan 1.000 ini kita harus pastikan bahwa orang yang mesen tadi itu tidak pindah ke kompetitor. Biasanya orang kan begitu, pindah ke kompetitor. Gitu ya. Jadi kadang-kadang hal kecil sepele remeh-temeh itu bisa menyebabkan orang pindah nggak jadi beli. Sebagai contoh, misal kemarin saya akhirnya beli bubur di Subang, di yang lain lagi gitu ya. Yang kemarinnya udah saya beli. Begitu mau parkir, kata tukang parkirnya nggak boleh parkir di depan tukang buburnya. Karena apa? Nutupin tukang buburnya katanya. Ya daripada kesel, mending gue langsung kabur aja ya. Ini orang kan biasanya kalau beli terus kemudian di depan warungnya ramai, orang lain akan tertarik beli. Ini nggak boleh ditutupin. Ya sudahlah, selesai lah, saya pulang gitu ya. Berarti kan apa? Konsumen kecewa. Nah, dengan yang minus 1.000 ini, apakah konsumen akan kecewa gitu ya? Jadi bisa aja nanti di bagian salesnya, yaudah Pak, nggak apa-apa Pak, bulan depan ya, nanti saya kasih korting lah 2% misalnya gitu ya. Ya udah oke, jangan pindah ini ya, kan itu teknik closing-nya kan ada semuanya ya. Terus kemudian di bulan ketiga itu hanya 3.000, produksi 5.000, mulai lagi ya sisa 2.000, ya bulan keempat 7.000 dan segala macam. Sehingga kita bisa menganalisis bahwa di minggu kedua itu pesanan melunjak. Kalau kita hanya 5.000 saja, berarti kita ada potensi 1.000 yang hilang. Ya, jadi potensi 1.000 yang hilang. Otomatis, pesanannya banyak. Kita harus apa? Jangka pendek kita harus memenuhi yang 1.000. Gimana caranya? Ya udah, shiftnya yang satu diganti jadi lembur. Kemarin Anda sudah menghitung kan ya, kalau misalnya lemburnya sekian, nanti tambah gajinya berapa gitu udah dihitung ya. Jadi misalnya sejam pertama itu gajinya sama dengan gaji tidak lembur gitu ya. Pada saat jam kedua, jam ketiga itu tambah 2 kali lipatnya. Jam ketiga, jam keempat, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya itu adalah 3 kali gaji misalnya. Seperti itu. Itu kan harus dihitung.
gitu ya. Tapi ternyata di di bulan ketiga gitu ya, atau minggu ketiga gitu ya, ternyata pesannya cuma 3.000 sisa. Gitu ya. Jadi ada banyak hal ya. Nanti akan ada 3. Satu, kita memproduksi dengan fix, yang kedua ngikutin, atau kita pakai forecasting, atau kita ngeramal gitu ya. Seperti itu, berdasarkan apa? Pengalaman yang tahun sebelumnya. Gitu ya. Oke, terus kemudian jika hanya dijalankan pada kapasitas optimum, masih ada terdapat kekurangan produksi atau mungkin kelebihan yang menyebabkan, kalau kekurangan berarti kita rugi nanti konsumennya pindah, atau kalau kelebihan berarti kita nanti si gudang kita akan penuh ya. Karena gudang penuh berarti kan kita harus hitungannya bukan nyewa gudang, tetapi meskipun itu gudang milik kita, ada penerangan, ada humidifier, ada listrik yang harus dikeluarkan dan segala macam. Ya, sehingga kita perlu cari teknik bagaimana agar supaya produksinya itu menjadi optimum ya. Jadi nggak ada yang loss, terus kemudian nggak ada yang nyisa di gudang misalnya. Ya. Nah, oke, jadi pada saat contohnya misalnya pada saat di kedua ini ditambah 6.000, jadi tidak ada yang produk yang sisa di sini. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh saja, ya, seperti itu. Oke. Jika ngikutin produksi ya melalui jumlah pesanan, itu akan ada waktu lembur yang ekstrim, dan ada yang kapasitas kerja pabriknya juga sangat rendah. Berarti kan tidak efektif, tidak optimum. Pada kondisi optimum, maka terdapat kekurangan produksi. Ya, oke. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, ini adalah tabel 3 peramalan penjualan atau koko CVCM. Oke, sampai 755 ya. Jadi nanti ada sedikit nambah waktu 5 menit aja ya. Tadi kan nunggu kalian juga. Oke, peramalan 30, Februari 30, Maret 40, April dan segala macam. Ini peramalan penjualan antar koko misalnya ya. Bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, bulan April kok diramanya tinggi Pak? Ya, April pas tadi ada puasa, ada lebaran gitu ya. Terus kemudian bulan Juli lagi summer, Agustus lagi apa Pak? Lagi Agustusan. Jadi orang jualan jualan es buah yang di pinggir jalan karena ada karnaval ya, karena ada Agustusan itu banyak gitu ya. September kenapa Pak? September ada namanya September ceria gitu misalnya ya. Jadi duit BLT pada turun semua bulan September gitu ya. Jadi orang pada beli produkmu misalnya kan, seperti itu. Oke. Nah, sebagai informasi tambahan adalah biaya perubahan produksi. Nah, kalau tadi hanya biaya gudang ya yang dihitung dan biaya kekurangan ya, kehabisan produk saja. Nah, ini ada tambahan biaya perubahan produksi ya, penaikan atau penurunan. Karena apa? Ketika kita setting mesin ya, kalau kita up scale-nya ya, kita setting mesin itu harus memang ada biaya tambahan untuk apa? Ngesetting mesin lagi. Kemungkinan ada produk gagal di awal lebih banyak. Nah, itu ada biayanya. Atau mungkin dari produksi besar ke produksi kecil itu juga ada setting lagi, sehingga nanti akan ada ada cost-nya ya, seperti itu. Terus kemudian biaya penyimpanan persediaan 60.000 tiap 1.000 unit ya, atau biaya kehabisan produk. Jadi kalau orang nggak sampai produknya ke tangan mereka akan kita akan menanggung rugi, meskipun mungkin secara kasat mata di cash flow tidak ada ya, tetapi kita perlu perhitungan agar supaya kita cermat untuk forecastingnya dan ataupun untuk cek kapasitas produksi kita. Ya, jadi ini tadi forecastingnya, terus kemudian schedule produksinya. Ini kalau kita menggunakan di optimum 100 ya. Jadi Januari forecasting 30 kita tetap produksi 100 gitu ya. Oke, bentar ya, 5 menit lagi ya. Ada yang nyala ini nih soalnya, 5 menit lagi ya. Susah aja. Ya, sebentar ya, Din. 5 menit lagi ya, Din. Oke. Terus kemudian kita ada schedule. Ya, kalau kita schedule segini 100 terus berarti tidak ada perubahan tingkat produksi. Jadi nggak ada biaya, nggak ada tingkat perubahan, nggak ada biaya perubahan kapasitas. Ya. Terus kemudian persediaan di gudang berapa? 70 ya. Karena forecastingnya cuma 30, yang diminta 30, kita produksi 100, berarti 70, ada biaya di sini. Ya, Februari ya 30, 100, 140,
Ya, terus kemudian terjadi minus, ya. Ketika di bulan Juli menuju Agustus, ya, gitu dengan produksi 100, gitu ya, persediaan ada 200, di Agustus di gudang udah habis kosong. Nah, September ternyata ada 250 permintaannya, dan kita hanya bisa memenuhi 100. Berarti persediaan ada minus 150. Biaya kehabisan bahannya berapa? 1.500 ya. Karena tadi per ininya ada berapa? Ada 1.000 ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Gitu ya. Terus kemudian Oktober ya, karena ini berarti yang ini gimana Pak? Ya ini udah nggak akan bisa tertolong, ya sudah relakan saja gitu ya. Jadi di Oktober ini kita mulai dari awal lagi. Sehingga total biayanya, biaya persediaan 88.000 dan biaya kehabisan 15.000, ditotalin aja. Dapat 800 tambah 1.500. Itu untuk yang model schedule produksi tetap di 100 kapasitasnya, berarti kapasitas optimum 100. Nah, kemudian kita pun bisa mengikuti schedule produksi. Ya, misalnya di Januari ini mengikuti forecastingnya. Ya, otomatis nanti tidak ada biaya kehabisan dan tidak ada biaya persediaan, tetapi yang ada hanya biaya perubahan kapasitas. Ya, 30 ini ketika 30 dari bulan Februari kemarin 40, berarti nanti ada 10, ya ini 1.000, jadinya kali dengan perubahannya. Ya, terus kemudian menghasilkan total biaya adalah 66.000 ya. Terus kemudian kalau kita mengikuti forecastingnya ngaco, artinya kita forecasting menggunakan freehand atau menggunakan segala macam, kita prediksi, terus kemudian schedule produksinya pun juga kita prediksi. Ya, bisa jadi nanti lebih kecil atau bisa jadi lebih besar juga. Gitu ya, ada 24.000 tambah 36.000, ini sudah 60.000 tambah 500, 60.500 misalnya. Gitu ya. Jadi ada perubahan tingkat produksi, ada persediaan di gudang ada juga biaya kehabisannya segini. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa jadi nanti 24 tambah 36 itu sudah 60.500 dibandingkan dengan yang sebelumnya ini 66.000 dan ada 90 berapa nih? 89 500 88 89 90 300 ya, 90 300 ya. Jadi yang mana yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan adalah yang kita schedule produksinya kita ikutin forecastingnya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada hubungan break even point dengan perencanaan kapasitas, yaitu titik impasnya break even point-nya. Ya, tujuannya apa? Agar supaya kita minimal ya kita balik modal ya, minimal kita balik modal, dan kita kalau usaha harus untung, sehingga kita untungnya berapa nanti kita bagi ya. Jadi BEP ada titik impas dalam unit, F adalah biaya tetapnya berapa, harga per unitnya berapa, biaya variabelnya berapa. Kita tahu kemarin ada biaya tetap, ada biaya variabel, Anda udah diajarin kalau nggak salah ya kemarin, seperti itu. Sehingga nanti biaya tetap ditambahkan dengan keuntungan, itu nanti kita harus produksi berapa banyak. Ya, seperti itu. Misalnya keuntungannya kita naikkan menjadi 20%. Ya, berarti dari titik BEP-nya berapa tambah 20% dari itu, ya, dari keuntungan yang akan kita ambil, terus kemudian kita produksi harus berapa, ya. Oke, mungkin itu saja ya, nanti kita akan jumpa lagi di jam 9 ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan di waktu responsif. Oke. Oke ya, halo? Masih ada atau udah pada tidur? Tidur lagi? Ada Pak, ada. Oh, ada ya. Oke ya. Oke, nanti habis ini ada kuliah kan ya. Jadi setelah nanti ada kuliah, nanti kita responsif lagi. Yang pertama AP2, terus kemudian yang jam 1 AP1 ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nurma ada nggak Nurma? Nurma AP1 ada? Halo Nurma? Nggak Zoom Pak, nggak bisa nyari sinyal katanya. Oh iya udah ya, kemarin sempat ini ya, sempat kecelakaan katanya ya. Oke, semoga ini ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.